A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, murid, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, khususnya para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita selalu pun mendapat kemudahan dalam melakukan apapun di alam dunia ini. Para santri diajarkan lagi oleh guru, dilanjutkan dengan volume yang ke-8, melanjutkan tentang perjalanan lakune ilmu sapu jagat. Sebenarnya volume ini sangat panjang para pemirsa karena menerangkan banyak hal, karena ini adalah meringkas suatu perjalanan manusia dari awal sampai akhir dengan disimbolkannya sapu jagat. Untuk volume yang ke-8 ini para pemirsa banyak hal yang sangat istimewa ini nanti. Dan diberikan gambar oleh guru, semoga sangat mudah dipahami bagi para pemirsa. Sebelum diulas oleh guru selalu menyampaikan terutama berketepatan dengan judul ilmu sapu jagat mempunyai arti dan makna dan tujuan selamat fid dunya wal akhirah. Melalui video ini guru menyampaikan, dan ini pun sebagai catatan kepada murid santri dan generasi yang akan datang dalam batas waktu yang tak terbatas. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan dan apa yang aku ajarkan kepada murid dan santri tidak semata-mata hanya karena aku dari seorang guru. Namun di atas guru ada sesuatu yang sangat tinggi, ada sesuatu yang sangat luhur, dan ada sesuatu hal yang sangat agung. Dialah Sang Maha Pencipta yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberikan perintah kepada guru sejak tahun kurang lebih 2000-2001. Guru mendapatkan perintah atau bahasa sederhana, guru terpilih untuk menyampaikan sesuatu hal tentang kebenaran. Guru mendapatkan perintah dengan kalimat yang jelas pada siang hari itu, selamatkan umatmu. Sesuai dengan judul ini, guru memberi semangat. Guru sekaligus melalui bukti video ini, guru memastikan apa-apa yang aku ajarkan kepada murid dan santri semua terhubung dari Sang Maha Pencipta, semua terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Aku sebagai sang penyampai, ini yang Anda harus pahami. Jadi para murid dan santri, apapun yang kalian lakukan, meskipun Anda tidak bisa melakukan dengan maksimal, semua terhubung dengan jalurnya Sang Maha Kuasa. Dengan demikian para murid dan santri, untuk melakukan apapun tatkala menjalankan nasihat atau ajaran guru, kalian tidak boleh ragu sedikit pun. Semua sudah terkonek dan semua terjamin, semua dan sudah tersistem dari apa-apa yang sudah disistemkan oleh Sang Maha Pencipta kepada ilmunya. Guru menyampaikan kembali, apapun yang sudah Anda lakukan, janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu. Lakukan yang terbaik bagi kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan. Di antara murid yang satu dengan yang lain kemampuannya tidak sama. Lakukan, ukurlah sesuai kemampuan Anda masing-masing. Tidak usah memperbandingkan murid yang satu dengan murid yang lain. Sesungguhnya kehidupan manusia tidak akan pernah sama. Namun aku selaku gurumu bisa memastikan, dan aku pun wajib memastikan, bahwa sekecil apapun yang kau lakukan, ilmuku yang Maha Kuasa pun akan memberikan sesuatu kepastian kepada kalian. Baik di alam dunia yang nyata ini, bahkan sampai kelak pun di alam akhirat. Guru memastikan juga melalui video ini, guru diwajibkan dari Sang Maha Pencipta hanya berkewajiban menyelamatkan tentang nilai kehidupan, dan guru hanya mewajibkan kepada muridnya untuk selamat fid dunya wal akhirah. Artinya guru tidak mengajarkan tentang kekayaan,
tidak mengajarkan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga para murid dan santri dan siapapun yang mengikuti ajaran guru, niatkan hanya ingin selamat fid dunya wal akhirah, jangan berburu harta di dalam ilmu saya atau di dalam ilmu yang aku ajarkan. Namun konsep kehidupan sudah dipastikan, manusia berhasil, manusia sukses, bahkan bahasa yang umum manusia itu bisa kaya, tatkala manusia itu dalam keselamatan. Jadi artinya sukses, berhasil, dan kaya sebagai makhluk itu nomor 2. Nomor 1 kewajiban guru adalah menyelamatkan kalian semua. Aku menyelamatkan kalian tidak bisa hanya dengan tubuh saja. Sehingga aku wajib menyampaikan bahwa keselamatan manusia itu ditentukan dari perilaku. Perilaku manusia ditentukan dari kebenaran apa yang didapat dari apa pikiran itu. Itulah para murid dan santri melalui video ini guru menyampaikan. Maka melakukan ilmu yang aku ajarkan jangan dikaitkan tentang harta. Tatkala kalian kau hubungkan dengan harta itu sudah tidak tepat dan tidak benar. Namun Sang Maha Pencipta ataupun hukum alam bahkan hukum dunia sudah menetapkan. Dengan keselamatan manusia itu selamat negaranya, selamat keluarganya, selamat perilakunya. Disitulah nanti hartamu akan terselamatkan. Sehingga dengan perlahan kalian tak akan pernah ada yang disebut kekurangan atau mendapatkan hal-hal yang kurang baik di alam dunia. Para murid dan santri, sebagai motivasi atau memberikan kepastian melalui video ini diulaslah oleh guru melalui dengan volume yang ke-8 ini. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa. Ini hal yang sangat istimewa ya. Ini nanti diulas oleh guru sangat detail dengan perlahan. Semoga para pemirsa bagi yang kesulitan memahami tentang nilai kehidupan dan sejarah dan apapun yang misteri, semoga dengan diterangkan dengan pelan para pemirsa mendapatkan pemahaman pengertian yang tepat dan baik untuk dipahami. Satu contoh dengan gambar ini para pemirsa, dari volume yang ke-7 sudah diterangkan. Ada sapu sepet, ada sapu lidi, ada simbol sapu gerang yang dimaksud adalah gerangan. Sapu gerang dimaknakan, difilsafatkan bisa untuk menghilangkan sial. Yang dimaksud sapu gerang adalah ridho orang tua. Disitulah tatkala manusia mengalami peristiwa-peristiwa buruk, manusia itu pun bisa menghilangkan atau mengurangi karmanya dengan ridho dari orang tuanya. Yang dimaksud dengan ridho orang tua karena di situ ada simbolnya sapu gerang, di situ ada simbol pintu rumah, maka di situ ada yang disebut makanya berobos atau dilangkai wong tua. Itulah hal-hal bagi manusia tatkala mengalami hidupnya yang sangat pahit di dunia. Para pemirsa, diulas oleh guru. Leluhur kita dengan bahasa yang sangat sederhana. Memahami resonansi suara. Dunia seperti ini manusia sangat pokok dan penting mengerti, memahami tentang suatu kata. Di dalam kata terkandung bahasa. Di dalam bahasa terkandung makna dan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan bahasa dan makna yang tepat dan konsonan yang membawa nilai kehidupan, manusia itu akan terbimbing rohaninya, terbimbing perjalanan kehidupannya. Namun dengan bahasa yang mengembang yang tidak karuan sehingga hilanglah konsep bahasa-bahasa yang bermakna. Satu contoh di sini ada kalimat wejangane. Di sini ada 4 tulisan diulas oleh guru para pemirsa. Ada bahasa nang, ning, nung, atau nong, gung. Apa para pemirsa makna dari kalimat 4 itu? Diulaslah oleh guru, semoga para pemirsa memahami yang sangat sederhana ini.
bahasa keadaan para santri ya. Leluhur kita itu karena bukan manusia yang layaknya manusia, beliau-beliau adalah dewa. Sehingga membuatlah suatu konsonan, membuatlah suatu kata yang sangat bermakna bagi nilai-nilai kehidupan dan sangat berguna untuk dipahami, untuk dijalankan agar bangsa manusia terdidik dengan suatu bahasa. Kembali lagi, pentingnya memahami bahasa. Karena dengan bahasa itu manusia akan mengerti, mengenal dan memahami sehingga tidak banyak mengalami hal-hal yang buruk. Satu contoh, nang, ning, nung, gung. Tatkala resonansi itu diterangkan dengan bentuk otentik, menjadikan gerak manusia di alam dunia, menjadikan suatu suara, menjadikan resonansi yang sangat indah, sehingga layaknya indahnya kehidupan. Satu contoh, nang, ning, nong, gung, nang, ning, nong, nang, ning, nong, gung, nang, ning, nong, gung. Apa maknanya para pemirsa? Maka mengapa orang-orang terdahulu dari leluhur kita menciptakan suatu karya, ada simbolnya gong. Gong maknanya sangat besar. Disitulah semuanya akan kembali dan disitulah semuanya bersumber. Dengan bahasa nang, ning, nung, gung, tatkala hanya 3 konsonan atau 3 bahasa, tidaklah sempurna perjalanan manusia itu. Sesungguhnya perjalanan manusia sempurna tatkala manusia mampu bisa merangkai dari 4 konsonan atau 4 kata yang dimaksud nang, ning, nong, pasti harus ada gong. Sehingga menjadikan ketetapan hukum alam, menjadikan kepastian hukum alam. Semua akan ada batas akhirnya yang disebut gong. Para pemirsa, dari hikmah ini nanti apa yang Anda ulas, apa yang harus dipahami dengan bahasa yang sangat simpel. Bahasa ini tidak dimiliki bahasa dari negara lain atau dari negara manapun. Begitu hebatnya. Namun karena kita tidak akan pernah tahu sehingga tidak bisa mempergunakan apa yang dimaksud dari 4 konsonan itu. Satu contoh para pemirsa, manusia diberi motivasi dan manusia menggali sesuatu hal yang nilai besar, disebutlah nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kemuliaan atau nilai-nilai keberhasilan. Bahkan ada yang menyebut dialah adalah Tuhan. Diwakili oleh bahasa disebutlah gong atau gung. Manusia mampu dan bisa mencapai gong atau gung atau kebesaran atau derajat yang tinggi atau kemuliaan, simbolnya gong. Manusia itu harus melalui 3 perkara atau 3 tahapan atau 3 alam. Yang dimaksud nang, sebelum manusia itu mampu masuk ke frekuensi atau menggali atau mendapatkan apa yang dimaksud dari kebesaran cita-citanya, cita-cita yang besar, manusia itu wajib dan harus menang dan menang mengatur dirinya. Apa maksudnya para pemirsa? Ini hal yang paling penting. Seluruh manusia berharap dengan kemuliaan. Mulia itu simbolnya besar. Syarat pertama dari bahasa itu kita harus mampu, maknanya wenang itu mampu. Mampu mengalahkan yang disebut angkara murka atau nafsu, atau dalam bahasa spiritual disebut itu adalah ngeragas. Tahu para pemirsa kalau orang Jawa. Serakah. Satu contoh, banyak manusia berharap mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberhasilannya, perdagangannya maju, ekonominya maju. Setat pertama tatkala manusia itu serakah, berharap ingin yang besar. Sejak setat itulah para pemirsa, Anda sudah gagal. Karena konsep dan konsonannya atau alurnya tidak ada yang seperti itu. Yang dimaksud nang adalah kita harus wenang, mampu menidurkan niatan yang serakah itu.
Maka banyak manusia di Indonesia, orang-orang yang beragama atau orang-orang yang memburu harta, niatnya murka, semua akan terpelosok karena tidak akan pernah ada konsep seperti itu. Tatkala kita sebagai manusia mengharapkan kemuliaan, maka diniatkan niat yang baik. Niat yang baik adalah hanya ingin mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan keuntungan. Namun banyak manusia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, bahkan amal ibadahnya ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari apa yang diperbuat. Sejak itulah kalian gagal di dunia dan gagal menjalankan misi kehidupan Anda. Lantas bagaimana guru? Maka melalui video ini guru berpesan kepada pemirsa, khususnya murid dan santri. Ritual apapun yang Anda lakukan, bentuk amal apapun, sedekah apapun, niatkan yang baik. Tanpa Anda harap sistem alam yang maha kuasa pun akan memberikan sesuatu sesuai apa yang Anda lakukan. Itulah yang dimaksud kita harus menang, kita harus mampu menidurkan akal pikiran dengan kata jangan serakah, jangan berandai-andai. Tatkala kita manusia mampu untuk menidurkan atau meletakkan keserakahan kita sebagai bangsa manusia, kita langkah kedua diwajibkan adanya ning. Ning mempunyai makna tatkala pikiran manusia atau alam kesadaran manusia mampu menidurkan nafsu, mampu menidurkan keserakahannya. Secara otomatis jiwa atau ruh atau pikiran manusia itu akan mengalami, akan masuk ke alam bening atau wening. Disitulah nanti akan adanya sesuatu petunjuk, sesuatu hikmah tentang kehidupan. Disitulah banyak tuntunan yang akan diterima oleh manusia itu tatkala pikirannya mampu untuk dibeningkan, mampu untuk dibersihkan. Itulah yang dimaksud ning. Tatkala manusia sudah mampu masuk di alam itu dengan keadaan harus wening dan harus bening, bahasa yang layak umum adalah disucikan pikirannya. Bukan berarti harus mensucikan diri layaknya orang-orang yang menjauhkan kehidupan dari umum, tidak. Sesungguhnya untuk mensucikan diri atau pikiran menjadi bening itu hanya terlatih. Memang sedikit dibutuhkan tempat yang agak sepi, dibutuhkan keadaan yang longgar, itu pun sudah mampu untuk manusia melakukan masuk di alam wening. Tatkala jiwa dan ruh manusia mampu masuk di alam yang wening, di situ manusia akan terbimbing, namanya nung. Nung itu maknanya dumunung. Dumunung itu masuk di alam wenang juga. Satu contoh guru memberi ilustrasi. Manusia mempunyai harapan apapun ingin dimudahkan. Tatkala meditatif, tatkala tafakur, tatkala kita duduk diam dengan waktu yang tepat, dengan keadaan yang longgar, dengan alat yang dibutuhkan wewangian, dengan duduk yang tepat cara yang sudah diajarkan guru, pikiran atau ruh atau kesadaran kalian akan masuk di alam yang wening itu. Tatkala kita sudah mampu melampaui alam wening, itu nanti akan masuk namanya alam dumunung. Yang dimaksud alam nung, alam dumunung sesuai dari niatan manusia itu. Tatkala manusia itu niatnya ingin mendapatkan keberkahan sebagai harta atau kemuliaan tentang pekerjaan dan ekonomi, manusia itu akan masuk di tempat dumunungnya. Di situ ada hal, ada petunjuk, bahkan kadang wujud sesuatu makhluk yang sesuai bidang dari makhluk yang diharapkan. Nanti tatkala manusia itu mampu untuk mensucikan, membeningkan pikirannya, mengharapkan derajat makomnya naik, nanti akan masuk di ruang dumunung, di tempat sesuai apa yang diharapkan makhluk itu. Bila disimpulkan para pemirsa, sesungguhnya semesta ini sudah tersedia tempatnya. Sudah tersedia alamnya di sana, tergantung manusia. Apa yang Anda harapkan di dunia. Tapi guru menyampaikan melalui video ini. Namun tatkala pertama Anda niatkan serakah dan murka, manusia itu pun kalian akan mampu bisa masuk di alam tempat kemurkaan itu. Maka di dunia ini pun masih banyak dan masih banyak manusia dengan niat serakah. Apa-apa yang diminta pun juga bisa terkabul. Namun fakta di akhir kehidupannya
semua tidak menjadikan kebaikan. Dari keserakahan itulah bangsa manusia menjadi celaka, keluarganya rusak, kehidupannya pun tidak membawa berkah. Dengan demikian para murid dan santri, yang dimaksud alam dumunung di situ adalah sosok-sosok. Disitulah figur-figur, lebih tepatnya tatkala kalian masuk di alam dumunung tentang harta, kemungkinan di situ kita masuk ke alamnya sangkuera. Tatkala dumunung kita meditatif ingin mengharapkan suatu petunjuk tentang obat dan kesehatan, kita nanti akan masuk di ranah di alamnya Dewa Surya. Dan semua itu sudah terbagi dari alamnya masing-masing. Itulah yang dimaksud alam dumunung. Tatkala manusia mampu masuk di alam dumunung dan sering meditatif, kelak suatu saat apa yang kalian harapkan akan menjadikan suatu kenyataan semua atas ridhonya Sang Maha Agung. Maka di situ semua kehidupan, semua perjalanan, mulai perjalanan pikiran, perjalanan rohani, pasti ada batas akhir yang disebut menjadi bukti dan nyata. Maka diberi wakil namanya gong atau gung. Maka dengan konsonan yang tepat, nang ning nong nang gung, nang ning nung gung, nang ning nung gung, itulah para murid dan santri yang disebut nang ning nong gung. Sesuatu petunjuk bagi kita sebagai manusia, karena manusia mempunyai harapan. Harapan itulah yang harus kita wujudkan, bukan kita berharap dari langit. Langit hanya sebatas memberi petunjuk. Langit hanya memberi motivasi, langit hanya memberi secercah cahaya. Namun manusia jangan berhayal dengan kalimat kun fayakun. Sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang sesat, kalimat yang menyesatkan bangsa manusia. Sesungguhnya kejadian di dunia tidak akan pernah ada yang terjadi dengan waktu yang sangat pendek. Semua melalui proses, semua terjadi dengan hukumnya. Karena ada pemahaman yang salah, manusia terutama yang beragama selalu berhayal dan berhalu. Itulah menjadikan kerusakan apa-apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang beragama. Para murid dan santri diajarkan tentang hal-hal yang seperti ini. Semoga barangkali para pemirsa ingin melakukan duduk meditatif atau latihan bersemedi atau berlatih tafakur. Di situ pun akan kalian mendapatkan sesuatu. Guru pun juga berpesan para murid dan santri. Tatkala manusia pemikirannya sudah tepat, alatnya sudah tepat, kalian melakukan duduk meditatif tanpa berharap dipahami, tanpa minta. Sistem alam pasti akan memberikan sesuatu yang Anda niatkan. Tapi guru pun berpesan kepada para pemirsa, tatkala ada manusia duduk meditatif, dan meditatif itu pun berkali-kali tapi tidak wujud. Artinya apa? Itulah pembedanya. Tatkala manusia itu tafakur, tatkala manusia itu meditatif, tapi ilmu pemahaman atau mindsetnya salah, alam pun tidak sinergik dengan apa yang kalian harapkan. Sedangkan kesalahan mindset atau pemahaman ilmu tentang alam, manusia sudah terpelosok sejak 1400 tahun. Bukti fakta kalau tidak percaya para pemirsa, analisa 2 studi banding. Satu contoh, ada manusia yang satu, pola pikirnya terobsesi, meyakini, mengimani suatu kalimat, suatu ayat di dalam agama. Yang satu manusia tidak percaya atas nama agama. Kedua-duanya meditatif, kedua-duanya tafakur, dan kedua-duanya tidak berdoa. Yang menjadi kenyataan apa yang diwujudkan oleh Sang Maha Pencipta, guru bisa memastikan orang yang tidak percaya agama itulah cita-citanya yang akan berhasil. Mengapa kok bisa begitu, guru? Karena di dalam pikiran tatkala ini benar, tidak diracuni agama-agama para pembual itu. Sehingga alam sinergik dengan kebenaran apa yang ada di pikiran manusia itu. Sesungguhnya banyak manusia terpelosok pikirannya, mengimani, meyakini suatu agama yang palsu itu.
Itulah problemnya. Sehingga umat yang mengikuti agama, dia selalu mendapatkan kekecewaan. Bahkan berwirid, berzikir yang beribu-ribu, yang dilakukan sudah bertahun-tahun, hidupnya selalu menyesal dan menyesal. Itulah yang dimaksud juga dari video yang volume sebelumnya. Maka disebutlah sepet hidupnya, pahit hidupnya. Karena pikiran Anda pun salah dan Anda mengimani sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah kau pegang sampai mati dan Anda mempercayai orang-orang yang dalam kesesatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.